Halo semuanya, kembali lagi di channel Ajemi KSL. Kali ini aku mau bahas donghua yang berjudul The Return Hero. Karena Solen update-nya seminggu sekali, jadi kita akan bahas donghua lain sambil menunggu rilisnya Solen. Langsung saja kita mulai. Di awal cerita, pada tahun 2093 terjadi serangan para monster di sebuah kota. Serangan itu berlangsung selama 2 tahun lamanya, membuat semua orang panik buat kejahatan semakin meningkat. Namun di tahun itu juga muncul seorang pahlawan yang disebut dengan Zero. Dia mengalahkan semua monster sendirian dan membuat manusia menuju kedamaian. Setelah itu Zero menghilang tanpa jejak. Waktu berlalu 5 tahun kemudian, dan cerita beralih ke seorang pemuda bernama Linji yang sedang mencari pekerjaan. Di jalan dia bertemu dengan sekelompok orang yang sedang menunggu konser yang diadakan oleh salah satu pahlawan tingkat C dari keluarga Season. Namun di tengah konser ada sekelompok orang yang disebut dengan Black Hand membuat masalah. Black Hand dipimpin oleh seorang buronan tingkat C. Mereka menyerang dan dikalahkan dengan mudah oleh keluarga Season. Kemudian Linji memborgol orang itu. Melihat dirinya diborgol, orang itu mengira keluarga Season telah menipu dirinya. Padahal perjanjian awal hanya menyerang dan dikalahkan di depan umum, agar peringkat keluarga Season naik menjadi tingkat B. Orang itu marah dan menghajar keluarga Season dengan kekuatan yang sebenarnya. Setelah itu muncul seorang bernama Jansen yang berada di tingkat E. Dia mencoba menyerang Black Hand berkali-kali, namun selalu dikalahkan. Black Hand mulai kesal dan menyerang ke arah Jansen dan Linji. Jansen yang menganggap Linji hanyalah orang biasa menyuruhnya lari, dan dia akan menahan Black Hand. Melihat Jansen yang rela bertarung demi keselamatan orang lain, Linji tidak bisa berdiam diri. Dia maju dan menghajar Black Hand dengan sekali pukulan. Melihat kekuatan Linji, Jansen mengajak bekerja sama dan menjadi asistennya. Sebelum Linji menjawab, datang seorang wanita cantik bernama Han Dong-mono. Biar mudah kita sebut saja Mono. Mono bertanya apa yang terjadi. Terus Jansen menjelaskan bahwa Black Hand membuat kekacauan, dan dia bersama Linji yang mengalahkannya. Ketika menunjuk ke arah Linji, Linji sudah pergi. Di rumah Linji dimarahi adiknya, karena masih belum dapat pekerjaan. Setelah itu entah bagaimana Jansen sampai ke tempat Linji. Dia menawarkan pekerjaan kepadanya. Sang adik yang mendengar itu langsung setuju kakaknya bekerja sama dengan Jansen, dan Linji tidak bisa menolak. Keesokan harinya Jansen membawa Linji mendaftar menjadi pahlawan, dan akan mulai ujian yang pertama. Tes pertama adalah bisa bertahan menghadapi orang bernama Yatan dalam 3 menit. Namun Linji mengatakan kalau dia akan mengalahkannya. Dan terjadilah pertarungan seru Linji melawan Yatan. Linji berhasil mengalahkan Yatan dan meraih poin penuh atasnya, dan akan meneruskan ke ujian tertulis. Di ujian tertulis, Linji hanya mendapatkan 13 poin. Linji pun berjalan pergi. Di jalan, dia melihat orang yang sedang meresak orang lain. Mereka meresaknya karena orang itu menangkap buruan mereka. Tapi orang itu mempunyai alasan. Jika dia tidak menangkapnya, itu akan mencelakai orang-orang. Namun mereka tidak peduli. Mereka mengatakan pemikiran seperti Zero tidak berguna. Menyebut nama Zero dan menghinanya, pahlawan lain dari tingkat E muncul. Ketika melihat pahlawan itu, para peresak itu langsung lari ketakutan. Linji terus mengajaknya bekerja sama. Setelah itu, Yansing menanyakan kemampuan Sisan. Sisan dengan jujur berkata kemampuannya adalah pembawa sial, baik teman ataupun musuh. Dan benar saja ketika Sisan memukul tiang dengan ringan, semua bangunan ikut runtuh. Setelah semua itu, mereka mulai melakukan misi mereka.
Mereka mengintai transaksi biokimia ilegal. Bahan kimia itu menciptakan monster, dan tugas mereka adalah memberantasnya. Namun monster itu menjadi tidak terkendali, dan tanpa sengaja Linji memukulnya ke pusat kota. Linji kembali mendatangi monster itu dan hendak menghabisinya. Namun dihentikan oleh Jansen, karena dia memiliki cara yang lebih efektif dan bertarung tanpa kerusakan, yaitu alat pembersihnya. Jansen pun berusaha mengalahkan monster itu dengan alat miliknya. Jansen berhasil mengalahkan monster itu dan jatuh menimpa seorang anak kecil. Mereka lalu membawa anak kecil itu ke tempat mereka. Setelah itu Nona Mono datang menemui mereka. Nona Mono menceritakan tentang anak itu, bahwa dia adalah satu-satunya korban eksperimen yang selamat. Dan orang yang terlibat eksperimen itu adalah pemimpin asosiasi pahlawan itu sendiri, Ouyang Roy. Keesokan harinya saat Linji dan yang lainnya membawa anak itu berbelanja, mereka didatangi suruhan Ouyang Roy untuk menangkap mereka dan membawa anak itu kembali. Namun dengan kekuatan Linji mereka dapat mudah dikalahkan. Setelah itu karena permintaan adiknya Linji, anak itu dibawa ke rumah mereka. Di malam hari saat adiknya Linji sedang mandi bersama anak itu, orang suruhan Ouyang Roy datang kembali. Dia adalah salah satu pembunuh tingkat A. Linji menyadari orang itu dan mendatanginya terlebih dahulu. Meskipun berada di tingkat A, pembunuh itu dikalahkan dengan sekali pukulan dari Linji. Kemudian pembunuh itu menggunakan obat peningkatan kekuatan dan menjadikan kekuatannya berada di tingkat S. Dia menyerang Linji dengan semua kemampuannya. Linji hanya menghindar dan sekali melakukan serangan, namun dia sudah tidak berdaya. Orang itu kemudian mengancam akan melakukan sesuatu kepada adiknya. Mendengar dia mengancam keselamatan keluarganya, Linji mulai marah dan menebas pembunuh itu. Kemudian dia kembali ke rumahnya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa kepada adiknya. Sampai di sini dulu part 1-nya. Kita akan bahas part 2 di lain waktu.